Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan merangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Maha. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Jamil dan dibintangi oleh Hansika Motwani dan Srikan. Maha berkisah tentang usaha seorang ibu untuk menyelamatkan putrinya dari psikopat pedofil predator anak. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean film terbaru India lainnya spesial di channel ini. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Malik adalah seorang pilot yang memiliki istri cantik seorang pramugari yang bernama Maha. Suatu hari, Maha digoda oleh sekawanan preman. Malik tidak terima. Ia menghajar para preman itu. Polisi di Kota Pala, Provinsi Kerala, India, digegerkan dengan penemuan mayat seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang bernama Madu. Madu tewas akibat luka tusukan di bagian dada. Beberapa bagian tubuh ditemukan luka bekas gigitan. Diduga Madu diperkosa sebelum akhirnya ia dibunuh. Setelah kasus Madu, kembali terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap anak perempuan berusia di bawah 10 tahun. Kali ini korbannya adalah anak yang bernama Ria. Ria dinyatakan hilang ketika bermain peta umpet bersama teman-temannya. 2 hari kemudian, mayatnya ditemukan. Hasil lab forensik menunjukkan jika korban disetubuhi oleh pelaku berulang kali dan setelahnya ia ditikam menggunakan pisau di bagian dada. Polisi yakin jika pelaku adalah orang yang sama. Tidak ada sidik jari pelaku maupun barang bukti lainnya yang bisa digunakan untuk melacak pembunuh. Polisi sulit mengungkap kasus ini karena kamera CCTV di sekitar area penemuan mayat semuanya telah dirusak oleh pelaku. Hebatnya lagi, pembunuh menyadap semua pembicaraan yang terjadi di kantor polisi. Maha memiliki putri bernama Aisu. Ia sangat menyayangi putri sematawayangnya tersebut. Hari itu Aisu pulang sekolah. Seperti biasa ia diantar menggunakan bis sekolah. Di tengah perjalanan, bisnya justru mogok. Kebetulan rumah Aisu tidak jauh dari lokasi bis sekolah yang mogok itu. Aisu memilih berjalan kaki dan diantar oleh sopir. Ketika tiba di gang rumahnya, Aisu meminta sopir bis sekolah itu untuk berhenti di sana. "Cukup di sini paman, aku bisa pulang sendiri." Sopir bis tadi akhirnya mengiyakan permintaan Aisu. Ketika sopir kembali ke bisnya, pelaku menculik Aisu. Maha pulang kerja, ia tidak menemukan Aisu di rumahnya. Maha mencoba menghubungi ponsel Aisu, namun ponselnya tidak aktif. Ia segera menyusul ke sekolah, namun Maha mengetahui jika anaknya sudah pulang dan diantar oleh sopir bis sekolah. Maha menyusul sopir bis tersebut dan ternyata sopirnya pulang kampung karena orang tuanya meninggal dunia. Maha kemudian lapor polisi. Ia kemudian disambut oleh polisi yang bernama Vikram. Ternyata semua percakapan antara Maha dan polisi didengar oleh pelaku. Sementara Aisu, ia disekap dalam sebuah ruangan. Aisu terbangun. Ia menemukan dirinya terikat pada sebuah kursi. Aisu teringat apa yang terjadi kepada dirinya ketika ia berjalan masuk ke dalam gang. Seorang pria muncul dan memberikan Aisu permen. Setelah memakan permen itu, Aisu pingsan tidak sadarkan diri. Aisu berusaha melepaskan dirinya. Ia berhasil membuka ikatan tangannya. Setelah itu, Aisu mencoba melepaskan ikatan di kakinya, namun ikatan itu terlalu kuat. Seketika, pembunuh muncul dan ia mengikat kembali Aisu di kursinya dan menyuntikkannya menggunakan narkoba.
Polisi berniat memeriksa kamera CCTV di area perumahan Maha. Pembunuh mendengar percakapan mereka. Jika polisi menemukan rekaman CCTV, maka identitas pembunuh akan ketahuan. Karena itulah pembunuh menelpon Maha. Ia meminta Maha datang ke suatu tempat dan bertemu dengan pembunuh tanpa melibatkan polisi. Ketika Maha menunggu pembunuh di tempat yang dijanjikan, momen tersebut justru dimanfaatkan pembunuh untuk masuk ke rumah Maha dan menghapus semua rekaman CCTV yang ada di sana. Ia bahkan mengetahui di mana Maha menyembunyikan kunci rumahnya karena pembunuh mendengar semua pembicaraan Maha dan polisi Vikram. Pembunuh juga menangkap seekor anjing kesayangan Aisu. Sementara itu, polisi mengikuti Maha menuju ke tempat yang sepi. Setelah lama menunggu, polisi sadar jika mereka sudah tertipu. Polisi dan Maha bergegas ke rumah Maha. Tetapi semuanya terlambat. Mereka tidak menemukan pembunuh karena pembunuh sudah kabur terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, seorang polisi menemukan bis sekolah yang terparkir tidak jauh dari kediaman Maha karena bis sekolah itu mogok. Maha segera memeriksa ke dalam bis dan berharap bisa menemukan Aisu. Namun hasilnya tetap nihil. Ternyata pelaku juga sangat cerdik. Ia meretas kamera CCTV jalanan yang ia lewati sehingga polisi tidak bisa memeriksa videonya. Pembunuh kembali menelpon Maha. Kali ini ia memarahi Maha karena Maha melibatkan polisi dalam kasusnya. Maha meminta pembunuh agar mengembalikan anaknya. Ia siap memberikan apapun yang pembunuh minta. Pembunuh mengancam akan membunuh Aisu jika Maha mengabaikan instruksi darinya. Sebagai bentuk dari keseriusan ancamannya itu, pembunuh memberikan Maha sebuah kejutan. Maha diminta untuk bergegas menuju ke kolam renang. Setibanya di sana, ia menemukan kotak kardus yang terapung. Kolam renang itu berubah warna menjadi merah darah. Setelah polisi turun ke kolam dan mengambil kotak itu, ketika dibuka, isinya ternyata bangkai anjing yang telah dibunuh oleh penculik tadi. Keesokan paginya penculik kembali menelpon. Kali ini ia meminta uang tebusan sebesar 25 juta rupiah. Uang itu harus diantar Maha sendirian tanpa melibatkan polisi. Maha siap menunaikan semua permintaan pembunuh demi nyawa anaknya. Ia bersiap mengambil uang di bank, namun polisi Vikram melarangnya. Pihak kepolisian siap mengucurkan dana yang diminta oleh pelaku. Maha membawa uang tersebut ke alamat yang telah disebutkan. Sementara Vikram dan teman-temannya terus mengekori Maha. Di tengah perjalanan, Maha diminta untuk meninggalkan uangnya di dalam mobil. Setelah itu, ia naik bajai dengan membawa tas kosong. Maha menuruti semua instruksi dari pelaku. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah gedung yang sedang dalam progres pengerjaan. Dan sejurus kemudian, sebulan setelah insiden hilangnya Aisu, polisi yang bernama Alex mendapatkan panggilan telepon dari pelaku penculikan. Alex terlihat begitu gelisah dan ketakutan. Cucunya yang berusia 8 tahun bernama Nandita diculik oleh seseorang. Alex dan ibu Nandita melaporkan kejadian penculikan kepada polisi Vikram. Menurut Alex, penculik meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Polisi Vikram menyiapkan jebakan untuk menangkap pelaku. Ia meminta ibu korban untuk membawa uang tersebut dan polisi membuntutinya dari belakang. Mereka semua naik ke lantai atas. Lagi-lagi tempat yang dituju adalah gedung kosong yang sedang dalam progres pembangunan. Ibu Nandita diminta pelaku untuk meletakkan tas di suatu tempat. Setelahnya, penculik menarik benda itu dan tas tadi terjatuh ke lantai bawah. Ternyata penculik berada di lantai bawah dan ia secepat kilat membawa kabur tas itu. Semua polisi yang berada di lantai atas tertipu. Beruntung polisi Vikram begitu cekatan. Ia terjun dari lantai atas gedung itu. Vikram secepat kilat mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya. Dan ternyata penculiknya adalah Alex. Anehnya, ketika Alex tertangkap, Maha tampak berdiri di atas gedung. Alex menangis ketika diinterogasi. Ia mengaku terpaksa mengikuti semua instruksi yang diminta oleh penculik kepadanya. Jika tidak, maka cucu Alex akan dibunuh. Alex tidak punya pilihan. Ia diminta pembunuh menggunakan topeng, kemudian mengambil uang itu dan membawanya kabur ke suatu tempat. Tetapi sebelum Alex sempat melakukan semua itu, ia justru keburu tertangkap polisi. Film kemudian beralih ke flashback di masa lalu, yaitu ketika Maha masih muda. Ia adalah seorang pramugari yang cantik. Maha pacaran dengan seorang pilot yang bernama Malik. Meskipun berbeda agama, hubungan mereka berdua akhirnya berlanjut ke jenjang pernikahan. Malik adalah seorang Muslim, sementara Maha Kristen. Malik tidak memaksakan keyakinannya kepada Maha, begitu juga sebaliknya.
Suatu hari, ketika Malik bertugas, Maha mengetahui jika ia hamil. Di luar dugaan, takdir berkata lain. Malik tewas dalam sebuah insiden kecelakaan pesawat tanpa sempat mengetahui kehamilan istrinya. Maha tertekan akibat kejadian itu, dan ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Maha tertatih-tatih menjalani semuanya sendirian, hingga putrinya lahir dan ia menamainya Aisu. Sayangnya, ketika berusia 8 tahun, Aisu justru tewas diculik. Maha penasaran siapa yang telah membunuh putrinya. Saat bertanya, polisi Alex yang menangani kasus itu selalu memberikan respon negatif terhadap Maha. Maha kemudian memutuskan untuk mencari sendiri pelaku pembunuhan. Ia menyuap seorang polisi untuk mendapat dokumen dan barang bukti yang diarsipkan di kepolisian. Dari dokumen tersebut, Maha menyadari jika beberapa barang bukti dan dokumen itu ternyata tidak lengkap dan kronologis kejadian juga berbeda dengan apa yang pernah dialami dan disampaikan Maha kepada kepolisian. Maha mulai curiga, kemungkinan Alex terlibat dalam kasus penculikan dengan motif uang. Jangan-jangan Alex yang menculik putrinya dan meminta sejumlah tebusan. Tetapi misteri penculikan itu menjadi semakin rumit ketika cucu Alex dinyatakan menghilang. Mungkinkah Alex tega menculik cucunya sendiri demi mendapatkan sejumlah uang? Nah, untuk memastikan hal itu, Maha menyusun siasat untuk menjebak Alex. Maha bersandiwara seolah-olah ia adalah penculik. Maha kemudian menelpon Alex dan meminta uang tebusan. Alex kemudian lapor kepada polisi Vikram. Polisi Vikram meminta Ibu Nandita untuk menyerahkan uang di sebuah gedung sesuai dengan permintaan pelaku. Alex ternyata benar-benar serakah. Ia merampas uang itu dengan menggunakan topeng, namun Alex justru tertangkap. Ketika diinterogasi, Alex berbohong. Ia mengaku terpaksa melakukan semua itu karena dipaksa oleh penculik melalui sebuah panggilan telepon. Walaupun demikian, setidaknya Maha mengetahui satu hal, yaitu Alex adalah orang yang mengambil uang 25 juta rupiah ketika penculik menculik anak Maha. Alex memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan uang demi keuntungan pribadi. Sementara penculik yang asli, ia menculik anak-anak murni untuk memperkosa mereka tanpa motif uang. Maha semakin penasaran siapa penculik anak-anak perempuan di kota Pala. Ia kembali memeriksa rekaman percakapan antara dirinya dan pembunuh. Percakapan telepon itu terjadi ketika pembunuh membohongi Maha. Saat itu, pembunuh meminta Maha datang ke suatu tempat, namun pembunuh justru menyelinap masuk ke rumah Maha. Setelah dicermati, Maha menemukan petunjuk pada rekaman percakapan tersebut. Maha mendengar sayup-sayup suara kereta api dan suara azan. Itu artinya pelaku menelpon dengan posisi berada di masjid yang tidak jauh dari rel kereta api. Maha kemudian mencari masjid di sekitaran rel kereta api yang ada di kota Pala. Ia mulai bertanya kepada warga sekitar. Sementara itu, polisi Vikram memeriksa suara rekaman pembunuh. Pembunuh menelpon menggunakan alat pengubah suara sehingga suaranya sulit dikenali. Setelah diteliti, polisi menemukan perbedaan gelombang suara, yang satu suara wanita, sementara yang lain adalah suara pria. Ketika polisi mencocokkan gelombang suara penelpon pria dengan suara Alex, ternyata hasilnya justru matching. Vikram sadar jika Alex adalah penelpon yang meminta uang dari Maha sebesar 25 juta rupiah ketika anak Maha diculik. Itu artinya Alex berbohong. Vikram menampar Alex berulang kali dan bertanya kenapa Alex menculik Aisu. Alex terus membantah. Setelah dipaksa, Alex akhirnya mengaku. Ketika polisi sibuk mencari putri Maha yang menghilang, Alex justru mendengar suara di bagasi mobil anaknya yang bernama Matthew. Alex terperanjat ketika mengetahui jika Aisu disekap di sana. Alex sadar jika Aisu diculik oleh anak laki-lakinya, yaitu Matthew. Namun Alex tidak ingin Matthew masuk penjara. Alex membawa Aisu pergi menggunakan mobilnya dan ia menelpon Maha untuk meminta sejumlah uang. Ketika Maha membawa uangnya, Alex mengintai dari kejauhan. Alex meminta Maha meninggalkan uang itu di dalam mobil dan Maha kemudian menaiki bajai. Di saat itulah Alex mengambil uang tersebut dan ia secepat kilat membawa Aisu ke sebuah gedung. Ketika Maha datang ke gedung itu, ia menemukan Aisu yang sedang pingsan akibat efek obat bius, sementara Alex secara diam-diam bersembunyi dan menghilang. Aisu tersadar dari pingsannya. Ia bangkit berdiri dan mulai berjalan. Aisu yang setengah tidak sadarkan diri itu terus berjalan dan akhirnya terjatuh dari ketinggian. Setelah menculik Aisu, namun gagal memperkosanya, Matthew semakin menggila.
Kali ini ia menculik keponakannya sendiri yaitu Nandita. Saat Matthew bersiap memperkosa Nandita, ia mendengar suara ketukan di pintu rukonya. Matthew terpaksa keluar dan di sana ia bertemu dengan Maha. "Permisi, apakah ada masjid di sekitar area ini?" "Tidak, tidak ada masjid di sini," ucap Matthew menjawab pertanyaan Maha. Setelah itu, Matthew menutup rukonya. Ketika Matthew lengah, keponakannya Nandita berhasil melepaskan ikatan tangannya. Ia mengambil tas yang ada di ruangan itu. Tas itu adalah tas Aisu. Nandita kemudian menemukan ponsel Aisu dan menyalakannya. Namun ia segera bersembunyi setelah menyadari kedatangan Matthew. Ketika ponsel Aisu dinyalakan, pesan WA yang pernah dikirimkan Maha ketika Aisu menghilang justru terkirim saat itu juga. Maha melacak ponsel itu dan GPS-nya terdeteksi di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, suara azan berkumandang. Maha sadar jika Matthew berbohong karena sebelumnya Matthew mengatakan bahwa di sana tidak ada masjid. Padahal masjid itu berada tepat di depan ruko Matthew dan berbatasan dengan rel kereta api. Maha menyadari jika Matthew adalah pelaku penculikan. Ia mendobrak pintu ruko. Maha masuk ke dalam dan menemukan Nandita bersembunyi di dalam sebuah lemari. Maha mengajak Nandita keluar, tetapi Nandita ketakutan. Setelah itu, pelaku penculikan muncul di TKP yang membuat Maha segera bersembunyi di dalam bathtub berisi air yang berlumuran darah. Ketika penculik menangkap anak kecil yang bersembunyi di dalam lemari, Maha keluar dari persembunyiannya dan memukul Matthew. Namun Matthew terlalu tangguh. Ia memukul balik Maha. Maha akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. Matthew kemudian menangkap Nandita dan mulai memperkosanya. Maha yang pingsan tersadar setelah ia mendengar sayup-sayup suara suaminya Malik yang membangunkan dirinya. Setelah itu, Maha teringat juga akan putrinya yang tewas terjatuh dari gedung. Maha bangkit dan memukul Matthew menggunakan sebatang kayu. Tetapi, lagi-lagi Matthew terlalu tangguh. Mereka berdua kembali berjibaku. Maha kemudian ditusuk menggunakan benda tajam di bagian kakinya. Ia membalas dengan memukul penculik menggunakan kursi dan lemari. Maha mencabut benda tajam yang melekat di kakinya dan menikam Matthew hingga tewas. Film ditutup dengan adegan di mana polisi Vikram dan teman-temannya mewakili polisi India kebanyakan selalu datang terlambat ke TKP. Sementara Maha, ia akhirnya bisa merasa tenang setelah berhasil membunuh pembunuh anaknya. Maha juga membongkar kejahatan yang dilakukan oleh polisi Alex. Dan film pun berakhir.